Bismillahirrahmanirrahim wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita untuk mengkaji hukum-hukumnya Allah, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram ini. Sudah sampai kepada bab tentang syartus salat. Jadi syarat-syaratnya salat atau syurutus salat. Kemarin telah disampaikan tentang beberapa sunnah-sunnah di dalam melaksanakan salat berjamaah. Di antaranya adalah mengumandangkan azan, bagaimana hukum-hukumnya azan, kemudian sejarahnya bagaimana, dan apa lafal-lafal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi kalimat azan. Kita lanjutkan bab berikutnya yaitu min syurutis shalah, dari syarat-syaratnya sholat. Dalam ibadah apapun itu membutuhkan adanya syarat-syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Jadi harus terpenuhi. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi, yang harus dilakukan di dalam sholat itu sendiri. Itu namanya rukun. Jadi antara rukun dan sholat itu sama-sama sesuatu yang harus dipenuhi, harus ada. Bedanya kalau syarat itu di luar bangunan sholat atau af'aliyah sholat, sedangkan rukun itu berada di dalam gerakan ataupun ucapan sholat. Kata syarat ini secara etimologi atau kebahasaan adalah tanda. Jadi tanda bahwa seseorang itu mau sholat berarti harus ada wujudnya, harus ada buktinya, harus ada konkretnya. Itu namanya tanda. Jadi kalau misalnya kita mau sholat kemudian wudhu dulu, oh berarti tandanya diantaranya mau sholat. Oh kita menghadap kiblat, kemudian kita menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, oh berarti itu adalah tanda orang mau melaksanakan sholat. Jadi syartun secara kebahasaan atau etimologi adalah tanda, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, faqad jaa asyratuha. Faqad jaa, dan benar-benar sungguh-sungguh jaa telah datang asyratuha, yaitu syarat-syaratnya. Jadi syarat itu adalah
tanda sudah datang atau benar-benar telah tampak, telah datang, asyratuha, tanda-tandanya. Jadi secara kebahasaan syarat itu adalah tanda, bukti. Sedangkan menurut para ulama syarat itu adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu. Jadi syarat itu adalah kalau dia tidak dilakukan maka tidak menjadi sesuatu atau tidak menjadi ibadah. Misalnya kalau kita mau sholat kok tidak wudu, artinya bahwa orang itu belum sholat. Jadi ketiadaan sesuatu menjadikan tiadanya yang lain. Makanya wudu yang asalnya itu adalah sunnah, hukum dasarnya adalah sunnah, tetapi ketika wudu itu mau dijadikan syarat sholat, maka wudu ketika mau sholat hukumnya wajib. Jadi ada perubahan hukum. Ini yang disebut di dalam kaidah hukum taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal awaqib. Perubahan suatu status hukum itu tergantung dari keadaan yang menyertai. Seperti misalnya tadi, hukum wudu asalnya apa? Sunnah. Tapi taghayyur kemudian berubah. Status hukum wudu ini jadi wajib. Karena apa? Karena wudu dijadikan sebagai syaratnya sholat. Jadi kalau wudu biasa, saya ini biasa dawamil wudu, kemudian batal, apakah buang air besar atau kecil, kemudian wudu lagi. Wudu ini sunnah saja. Tapi ketika mau melaksanakan sholat, itu berubah statusnya menjadi. Jadi ada perkara-perkara yang memang hukum itu statusnya berubah. Seperti misalnya babi itu hukumnya apa kalau dimakan? Haram. Sesuatu yang menjijikan juga haram. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, paceklik darurat makan, ya meskipun itu babi, meskipun itu anjing, layak atau boleh dikonsumsi secara hukum. Ini. Jadi ada taghayyur, ada perubahan status hukum dalam keadaan-keadaan tertentu. Makanya hukum dasar di dalam Quran itu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu enggak akan memberatkan kita. Ketika hukum itu kemudian dianggap berat atau memang memberatkan bagi kita, maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ketika mentok ada sesuatu yang menghalang menjadi beratnya hukum ketika ditegakkan, maka kemudian di situ Allah langsung membukakan pintu kemudahan, pintu kebolehan. Ini namanya taghayyur. Makanya hukum itu ya tadi tidak kaku-kaku amat, tapi juga jangan dianggap mudah. Jadi sesuaikan dengan proporsinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi bahwa istilah syarat secara syar'i atau secara syar'i adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Jadi seperti tadi, kalau orang sholat kok nggak wudu, maka dianggap tidak sholat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa di antara syarat-syarat sholat yang dijelaskan di dalam keterangan-keterangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang ke-193, hadis yang pertama di dalam bab min syurutis shalah. An Ali bin Abi Thalib, An Ali bin Talqin, dari Ali bin Talab
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis shalah falyansarif falyatawadda wal yu'idus shalah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada," jika salah seorang di antara kalian, fasa yaitu buang angin, jadi ada sesuatu yang keluar dari lubang belakang kita, maka kata Rasulullah SAW, fal yang sorif, maka hendaknya dia keluar, fal yatawaddo, dan kemudian mengambil wudhu lagi, wal yu'idus shalah, dan kembali untuk mengulangi sholat. Jadi pertama yang disampaikan di dalam keterangan hadis, syaratnya sholat adalah bersih atau suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu bersucinya dengan mandi, sedangkan hadas kecil itu bersucinya dengan berwudu. Atau badluhuma, badal pengganti dari keduanya adalah bitayamum, dengan tayamum. Maka di dalam hadis ini disampaikan, ketika salah seorang dalam posisi sholat, kemudian perutnya kruyuk-kruyuk dan ada perasaan sesuatu yang keluar dari dubur kita atau lubang belakang kita, maka hendaknya kita kemudian membatalkan, karena memang itu sudah batal, dan mengambil air wudhu lagi, kemudian yu'idus sholat, mengulangi sholat. Ini menandakan bahwasanya bahwa betul-betul orang yang sudah berwudhu saja kemudian batal wudhunya, sholatnya juga batal, harus diulang. Dalam hadis yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalus sholat, tidaklah diterima sholat seseorang haidin, yang sudah haid bagi perempuan. Artinya tidak sah sholatnya bagi orang yang mukallaf, orang yang dewasa. Bagi perempuan itu sudah haid, bagi laki-laki pernah bermimpi basah atau sudah berumur 15 tahun, tidak sah bagi mereka sholat, kata Rasulullah, illa himarin, kecuali dengan menjulurkan pakaiannya. Artinya satu, bahwa kalau hadis yang tadi, orang sholat, syaratnya sholat adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, dalam hadis ini syaratnya sholat adalah syatrul aurat, menutup aurat. Lah, aurat yang harus ditutup itu yang sampai mana? Ini disebutkan di dalam hadis ini, illa bi khimarin, kecuali dengan menjulurkan pakaian atau menjulurkan kain pakaian kita atau kain pakaian perempuan. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain adalah kullu jami'a badanin nisa, semua badan perempuan itu adalah aurat, kecuali dalam sholat itu illa biwajhin wa kaffai, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Makanya kalau sholat itu wajahnya
dibuka, meskipun mungkin hariannya itu memakai cadar, tapi ketika sholat itu harus dibuka, tidak ada penuh. Ustaz, gimana kalau kemarin pas pandemi kan pakai masker terus? Itu kan sesuatu yang memang dikecualikan dan dibolehkan di dalam syariat, karena ada sesuatu yang mengharuskan atau sesuatu yang menjadikan ketika kita tidak hati-hati mungkin bisa tertular penyakit seperti pas pandemi corona kemarin. Makanya kemudian sholat dalam keadaan menutup wajah itu menjadi rukhsah saat pandemi. Nah, gimana kalau sekarang ini sudah mulai antara pandemi dan enggak? Dibilang sudah reda, ya nyatanya alhamdulillah sudah reda. Tapi dibilang sudah hilang juga nyatanya masih. Ya kita tinggal ikhtiyat kita atau kemantapan kita masing-masing di dalam memberikan status hukum tadi masker ketika dalam keadaan sholat. Masker dalam keadaan sholat, ya kita kalau misalnya kok kumpul orang banyak pas jamaah khawatir misalnya ada virus lagi. Nah, kalau dalam hal semacam ini masih dibolehkan syariat. Tapi kalau yakin wah sudah nggak ada, bismillah buka. Ya memang itu yang menjadi syaratnya sholat. Wong setiap hari misalnya pakai cadar pun kalau sholat dalam keadaan normal harus dibuka, nggak boleh ditutup. Jadi auratnya perempuan itu jami'a badaniha, semua badannya, illa wajhin wa qaffan, kecuali wajah dan kedua telapak. Lalu mana yang disebut sebagai wajah? Wajah itu yang bagaimana? Kadang-kadang kita kemudian di dalam memakai mukena atau penutup diri atau khimar itu kan misalnya nggak pakai yang dalamnya ciput. Untuk nggak pakai daleman ciput sehingga kadang-kadang rambutnya keluar dan lain sebagainya. Atau pakai kerudung tetapi terlalu dalam, kadang-kadang sampai ke leher sehingga dagunya sampai kelihatan. Padahal yang dibolehkan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini yang kemudian di dalam fikihnya para ulama memberikan ke status atau pandangan hukum itu ada yang straight, kencang, ada yang agak longgar. Kencang itu maksudnya ya wajah saja. Selain wajah memang harus ditutup. Kalau nggak tertutup, kemungkinan batalnya sholat itu tinggi. Misalnya tadi, kalau pakai kerudung itu kan biasanya sampai agak ke dalam sini. Maka ketika sholat itu ikhtiyatnya, hati-hatinya dimajukan dikit makenanya. Jadi di ujung dagu sini, di ujung dagu, supaya sininya nggak kelihatan. Antara dagu sama leher pertengahan ini kan kadang-kadang karena saking dalamnya itu kelihatan. Atau ciputnya yang pas agak longgar, kemudian rambut-rambutnya ada yang keluar. Nah itu yang menjadi ikhtiyat, kehati-hatian. Lalu telapak tangan yang bagaimana? Telapak tangan apakah hanya bibabni kafaihi, jadi bagian dalam telapak tangannya saja, apakah dengan luarnya? Nah, ini kan problem. Seperti Imam Syafi'i itu memandang bahwasannya yang dimaksud aurat itu babni kafai, jadi dalamnya telapak tangan. Artinya punggungnya telapak tangan harus ketutup. Karena bibab nih kafe. Makanya dulu mekenah-mekenahnya ibu-ibu kan biasanya lincip begitu. Jangan lincip, kemudian jadi ininya bisa nutupi telapak, kemudian bawahnya bisa kelihatan. Nah, kalau sekarang modelnya sudah macam-macam. Ya
Jadi prinsipnya tadi yang terbuka itu telapak tangannya. Sehingga apa? Ketika sujud itu punggungnya tidak kelihatan, dan ketika sujud juga telapak tangannya, kening dan hidungnya itu menempel tanah langsung, tidak ada yang menghalangi. Ini yang sering kadang ada salah persepsi, itu ketika khususnya itu untuk ibu-ibu atau untuk perempuan, ketika sholat justru mekenahnya itu dijadikan lemek untuk tempat sujud. Ini nggak boleh. Jadi sesuatu yang ikut bergerak dengan kita itu tidak boleh untuk lemean sujud. Misalnya ini mekenah, kalau mau sujud karena mungkin nggak bawa sajadah malah dipakai untuk lemean. Sesuatu yang ikut bergerak dengan tubuh kita itu nggak boleh, kecuali dilepas. Misalnya kita pakai sorban, ikut bergerak dengan kita, ya ikut bergerak dengan kita. Kalau misalnya mau dipakai untuk lemean, dilepas dulu, jangan ikut bergerak dengan badan kita. Atau misalnya kita mau sujud kan dilalah lantainya agak risih, kita bawa sapu tangan diletakkan, itu bisa. Tapi jangan menggunakan sesuatu yang ikut bergerak dengan badan kita. Itu disebutkan di dalam kitab Minhajul Qawim, di antara rigid atau pernik-perniknya hukum itu sampai begitu. Jadi sekali lagi, sesuatu yang ikut bergerak dengan kita itu tidak boleh untuk menutupi atau bagian dari penutup sujud. Karena sujud itu hendaknya tidak ada halangan antara kening kita, ujung hidung kita dengan dan kedua telapak tangan kita dengan tangan. Itu. Jadi yang sering agak salah persepsi itu biasanya gitu. Jadi mau sujud malah mekenahnya buat lemehan. Jadi ditarik dulu sujudnya tanpa adanya alas dari sesuatu yang menempel di tubuh kita, baik itu sorban ataupun mekenah ataupun misalnya pecis, yang pecisnya sampai begini nutupi, itu berarti nutupi sujud kita. Jadi harus diangkat, didengar. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, syaratnya sholat adalah syatrul aurat, menutup aurat. Jadi perempuan tadi dengan himar, semua anggota tubuhnya itu adalah tercukupi atau tertutupi. Himar itu adalah diantaranya menutupi telapak kaki dari bawah, dari mata kaki sampai bawah, dan semua anggota tubuh yang menjadi aurat. Hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yakni fi shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika pakaiannya lebar maka lilitkanlah. Faltahif bihi, yakni fi shalah. Jadi dalam keadaan sholat, ketika pakaiannya itu menjulur lebar, maka disuruh dililitkan. Maksudnya supaya tidak kemudian kemana-mana, isbal, bahkan sampai tadi menutupi bagian-bagian tubuh yang harusnya nempel menjadi rukunnya sujud, menjadi rukunnya sujud. Walahuma min hadisi Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, la yusalli ahadukum fil thawbil wahid laisa ala aqibaihi minhu syai'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadakum, tidak ada salat
di antara kalian atau tidak dianggap sholat kalian itu fi saubil wahid ketika menggunakan pakaian satu atau satu pakaian laisa ala atiqaihi min husyai'un, kecuali dililitkan diantaranya ke leher. Maksudnya apa? Kalau kita punya pakaian satu, misalnya sarung, jangan cukup dililitkan di pinggang saja bagi yang laki-laki. Meskipun itu sudah mencukupi untuk syatrul aurat, menutup aurat. Karena apa? Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Makanya hadis ini dimaknai oleh para ulama ini larangan yang sifatnya makruh saja. Jadi kalau kita misalnya sholat hanya punya sarung atau adanya sarung kemudian dililitkan di pinggang saja, kalau secara sah itu sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Jadi larangan di sini para ulama memberikan keterangan larangannya adalah karohah, makruh. Harusnya bagaimana? Harusnya adalah ala atiqaihi min husain. Hendaknya dililitkan sebagian di leher kita. Jadi kalau kita pakai sarung itu sebagian dililitkan di pundak kita. Nah, seperti orang pakai ikhram itu. Jadi sebagian separuh itu ditutup, separuh itu kelihatan. Itu sempurnanya begitu. Kalau hanya punya satu pakaian. Jadi jangan hanya dililitkan untuk sarungan saja, atasnya polos. Itu secara hukum adalah makruh. Baiknya adalah diangkat sampai ke tengkuk, sampai ke leher, kemudian dililitkan, separuh pundak kita itu tertutup, separuhnya lagi kelihatan. Itu yang diterangkan di dalam hadis. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini bertanya kepada Rasulullah, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa himarin bi ghairi izari?" Ummu Salamah bertanya, apakah seorang wanita itu boleh menunaikan sholat dengan hanya baju kurung dan kerudung tanpa mengenakan sarung? Jadi baju kurung, baju luaran atau hanya mekenah gitu dengan kerudung. Maka beliau menjawab, "Idza kanat dar'u sabighan yughaddi tuhura fadamaiha." Kata Rasulullah SAW, jika baju kurung tersebut lebar sehingga bisa menutupi punggung kedua telapak kakinya, maka itu sudah dianggap cukup. Jadi misalnya ibu-ibu mau sholat habis mandi, kemudian langsung pakai mukena, nggak pakai daleman, nggak pakai apa, asal menutup daripada tadi dari ujung rambut dan kemudian bawahnya sampai punggung telapak kakinya, itu sudah dianggap cukup. Itu sudah syatrul aurat, menutup aurat. Wa an Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatil muzlimatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Rabi'ah, pada suatu malam yang gelap gulita. Jadi fi lailatin muzlimah, dalam malam yang gelap gulita sehingga tidak bisa mengetahui arah kiblat. Fa ashkalat alainal kiblat fasolaina, dalam keadaan gelap gulita atau mungkin kita di tempat yang baru, tidak tahu arah mana yang timur, mana yang barat, kiblatnya arahnya yang bagaimana. Dalam keadaan gelap gulita atau memang nggak tahu arah,
Itu pernah juga dialami oleh para sahabat yang ketika itu bersama Rasulullah SAW. Yang mereka itu kami sadari ternyata kami telah mengerjakan sholat bukan ke arah kiblat. Jadi ternyata sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian turunlah Al-Qur'anul Karim ayat kepada Rasulullah SAW, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap